PSM Makassar bersiap tampil lebih kompetitif di BRI Super League musim 2025 hingga 2026 di bawah komando sang pelatih, Bernardo Tavares. Setelah tampil kurang maksimal musim lalu, Juku Eja kini mulai membangun kembali kekuatan tim dengan mendatangkan sejumlah pemain berkualitas yang siap mengangkat performa ke level juara. Bernardo Tavares dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan taktik yang rapi dan disiplin tinggi. Ia kini tengah meracik komposisi terbaik agar PSM bisa kembali bersaing di papan atas klasemen dan menantang dominasi tim-tim kuat lainnya. Lantas, seperti apa susunan pemain inti atau potensial starting 11 PSM Makassar musim ini? Siapa saja pemain yang akan jadi andalan Tavares dalam misi mengangkat prestasi Juku Eja? Berikut adalah prediksi formasi utamanya versi Raftel Sport. Pastikan kamu simak sampai habis. Penjaga gawang, Muhammad Ardiansyah. Untuk posisi penjaga gawang, Muhammad Ardiansyah diprediksi akan menjadi pilihan utama PSM Makassar musim ini. Kiper muda berusia 22 tahun ini menunjukkan performa yang solid saat mendapat kesempatan tampil di musim lalu. Refleks cepat, keberanian dalam duel 1 lawan 1, serta ketenangan di bawah mistar menjadi keunggulan utama dari Ardiansyah. Penampilannya yang konsisten juga membuatnya dipercaya sebagai kiper utama Timnas Indonesia U23 di ajang Piala AFF U23 2025. Pengalaman di level internasional tentu akan menambah kepercayaan diri dan kematangannya dalam menjaga gawang Juku Eja. Di bawah arahan Bernardo Tavares, Ardiansyah diyakini akan terus berkembang menjadi salah satu kiper muda terbaik di Liga 1. Ia siap menjadi tembok terakhir pertahanan PSM Makassar dan menjaga gawang tetap aman dari gempuran lawan sepanjang musim BRI Super League 2025 hingga 2026. Bek kanan, Syahrul Lassinari. Posisi bek kanan di starting 11 PSM Makassar tampaknya akan kembali diisi oleh Syahrul Lassinari. Pemain berusia 25 tahun ini tampil konsisten sepanjang musim lalu dan hampir selalu menjadi starter di bawah arahan Bernardo Tavares. Total, ia mencatatkan 38 penampilan bersama Juku Eja, lengkap dengan kontribusi 1 gol dan 1 assist. Meski bukan tipe bek yang terlalu ofensif, Syahrul dikenal sangat disiplin dalam bertahan dan jarang melakukan kesalahan fatal. Kemampuannya dalam menjaga sektor kanan pertahanan menjadi salah satu kekuatan PSM di musim sebelumnya. Dengan pengalaman dan chemistry yang sudah terbentuk di skuad utama, Syahrul Lassinari kemungkinan besar akan tetap dipercaya sebagai bek kanan utama untuk musim 2025 hingga 2026. Peran pentingnya akan kembali dibutuhkan dalam menjaga keseimbangan antara lini belakang dan transisi serangan cepat ala Bernardo Tavares. Bek tengah, Aloisio Neto. Untuk posisi bek tengah, Aloisio Neto hampir pasti menjadi pilihan utama PSM Makassar. Bek asing asal Brasil ini tampil sangat impresif di musim lalu dan menjadi pilar penting di lini pertahanan Juku Eja. Dengan usia 27 tahun, Neto berada dalam usia emas dan memperlihatkan performa konsisten sepanjang musim. Musim lalu, ia mencatatkan 36 penampilan bersama PSM Makassar dengan torehan mencolok, 7 gol dan 1 assist. Catatan tersebut bukan hanya menunjukkan ketangguhan dalam bertahan, tetapi juga kemampuan ofensifnya, terutama saat situasi bola mati. Postur yang ideal, kekuatan duel udara, serta ketenangan saat mengawal lini belakang menjadikan Aloisio Neto sebagai sosok tak tergantikan di jantung pertahanan PSM. Di musim 2025 hingga 2026 ini, peran Neto dipastikan akan kembali vital dalam menjaga kekompakan lini belakang dan memberi keseimbangan dalam transisi bertahan maupun menyerang. Bek tengah, Daffa Salman. Sebagai tandem dari Aloisio Neto di jantung pertahanan, Daffa Salman diprediksi akan mengisi posisi bek tengah utama PSM Makassar musim ini. Bek muda berusia 23 tahun ini menunjukkan performa menjanjikan saat mendapat kesempatan bermain menggantikan Yuran Fernandes yang sedang menjalani sanksi dari PSSI. Situasi tersebut dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Daffa. Di bawah arahan Bernardo Tavares, ia tampil percaya diri, disiplin, dan mampu menjaga kestabilan lini belakang PSM meski usianya masih tergolong muda. Ketenangannya dalam membaca permainan serta kemampuan duel di lapangan membuatnya layak bersanding dengan Aloisio Neto di posisi bek tengah. Musim 2025 hingga 2026 bisa menjadi momen penting bagi Daffa Salman untuk benar-benar menunjukkan kualitasnya dan memperkuat statusnya sebagai pemain masa depan Juku Eja. Ia siap menjaga lini pertahanan PSM tetap solid di kompetisi BRI Super League kali ini. Bek kiri, Victor Luis. Untuk posisi bek kiri, Victor Luis dipastikan akan kembali menjadi andalan utama PSM Makassar.
Pemain asal Brasil berusia 27 tahun ini tampil impresif sepanjang musim lalu dan menjadi salah satu bek kiri paling produktif di Liga 1. Dari total 38 pertandingan yang dimainkan di semua kompetisi, Victor Luis berhasil mencatatkan 10 assist, sebuah angka yang sangat luar biasa untuk seorang pemain bertahan. Victor dikenal sebagai bek kiri modern yang aktif membantu serangan, memiliki umpan silang akurat, dan rajin naik turun sisi lapangan. Kombinasi antara kecepatan, stamina, dan visi bermain menjadikannya ancaman nyata bagi pertahanan lawan dari sisi sayap. Performa konsistennya di musim lalu membuat Victor Luis nyaris tak tergantikan di lini belakang. Di musim 2025 hingga 2026 ini, perannya tetap krusial dalam menjaga keseimbangan antara pertahanan dan serangan ala Bernardo Tavares. Gelandang bertahan, Akbar Tanjung. Untuk posisi gelandang bertahan, nama Akbar Tanjung hampir pasti akan kembali menjadi pilihan utama Bernardo Tavares. Sebagai kapten kedua PSM Makassar, Akbar memiliki peran yang sangat vital di lini tengah Juku Eja. Musim lalu, ia tampil luar biasa dengan mencatatkan total 38 penampilan di semua kompetisi, menunjukkan konsistensi dan daya juang yang luar biasa. Akbar Tanjung dikenal sebagai gelandang bertahan yang tangguh, disiplin, dan cerdas membaca permainan. Ia menjadi pemutus serangan lawan sekaligus penghubung antara lini belakang dan lini depan. Karakter kepemimpinannya juga membuatnya menjadi panutan di lapangan, terutama dalam situasi-situasi krusial. Dengan pengalaman dan kedewasaan bermain yang terus berkembang, Akbar siap kembali menjadi jangkar utama di lini tengah PSM Makassar untuk musim 2025 hingga 2026 dan menjadi kunci kestabilan permainan ala Bernardo Tavares. Gelandang tengah, Ananda Raihan. Untuk posisi gelandang tengah, Ananda Raihan diprediksi akan menjadi pilihan utama di starting 11 PSM Makassar musim ini. Pemain muda berusia 21 tahun ini terus menunjukkan perkembangan signifikan di bawah arahan Bernardo Tavares. Meski usianya masih muda, Ananda berhasil menembus skuad utama dan tampil sebanyak 31 kali di musim lalu, lengkap dengan kontribusi 1 assist. Yang membuat Ananda menonjol bukan hanya statistiknya, tetapi bagaimana ia selalu tampil impresif saat diberi kepercayaan. Ia memiliki mobilitas tinggi, kemampuan membaca permainan yang baik, serta disiplin dalam bertahan maupun saat membangun serangan dari lini tengah. Musim 2025 hingga 2026 bisa menjadi panggung utama bagi Ananda Raihan untuk semakin bersinar dan membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang muda terbaik di Liga 1. Ia siap menjadi motor penggerak permainan PSM bersama para pemain senior lainnya. Gelandang serang, Daisuke Sakai. Posisi gelandang serang di skuad PSM Makassar musim 2025 hingga 2026 diprediksi akan kembali dipercayakan kepada Daisuke Sakai. Playmaker asal Jepang berusia 28 tahun ini menjadi otak serangan Juku Eja musim lalu dengan performa yang konsisten sepanjang kompetisi. Dari total 34 penampilan di semua ajang, Daisuke mencatatkan 4 gol dan 4 assist. Daisuke Sakai dikenal memiliki visi bermain yang tajam, umpan-umpan kreatif, serta pergerakan tanpa bola yang cerdas. Ia menjadi pengatur tempo permainan sekaligus penghubung utama antara lini tengah dan lini depan. Kemampuannya membuka ruang dan membongkar pertahanan lawan membuatnya sangat berbahaya di sepertiga akhir lapangan. Dengan pengalamannya bermain di berbagai kompetisi, kehadiran Daisuke Sakai akan kembali menjadi kunci kreativitas serangan PSM di musim ini. Ia siap memimpin lini tengah dalam misi membawa Juku Eja kembali ke jalur juara. Penyerang sayap kanan, Lucas Dias. Untuk posisi penyerang sayap kanan, PSM Makassar diprediksi akan menurunkan rekrutan anyar mereka asal Brasil, Lucas Dias. Pemain berusia 28 tahun ini didatangkan untuk memperkuat lini serang Juku Eja di musim 2025 hingga 2026 dan memiliki nilai pasar yang cukup tinggi, yaitu mencapai 6,08 miliar rupiah. Lucas Dias dikenal sebagai winger eksplosif yang memiliki kecepatan, teknik individu mumpuni, dan kemampuan melewati lawan dalam situasi 1 lawan 1. Ia juga punya naluri mencetak gol yang tajam serta sering terlibat langsung dalam proses terjadinya gol melalui assist atau aksi individualnya. Dengan pengalaman bermain di berbagai liga kompetitif, Lucas Dias diharapkan bisa menjadi senjata baru di sisi kanan serangan PSM. Duetnya bersama Daisuke Sakai dan lini depan lainnya diakini akan menambah variasi serangan tim asuhan Bernardo Tavares. Lucas siap tampil memukau dan menjadi pembeda di setiap laga. Penyerang sayap kiri, Victor Dethan. Di posisi penyerang sayap kiri, Victor Dethan diprediksi akan kembali menjadi pilihan utama Bernardo Tavares. Pemain muda berusia 21 tahun ini tampil luar biasa bersama PSM Makassar musim lalu dan hampir selalu menjadi starter di setiap pertandingan.
Performa konsistennya di level klub juga mengantarkannya menjadi andalan timnas U23 Indonesia di ajang Piala AFF U23 tahun 2025. Victor dikenal sebagai winger yang memiliki kecepatan, kontrol bola yang baik, dan insting menyerang yang tajam. Ia tak hanya aktif dalam menyerang, tetapi juga rajin membantu pertahanan ketika dibutuhkan. Kematangannya di usia muda menjadi salah satu aset berharga bagi PSM Makassar. Dengan terus meningkatnya performa dari musim ke musim, Victor Dethan siap menjadi senjata utama di sisi kiri serangan Juku Eja dan memberikan kontribusi besar dalam misi meraih prestasi di BRI Super League 2025 hingga 2026. Penyerang tengah, Alex Tankwe. Untuk posisi penyerang tengah, PSM Makassar tampaknya akan mengandalkan rekrutan asing terbaru mereka asal Brasil, Alex Tankwe. Striker berusia matang ini didatangkan untuk memperkuat lini depan Juku Eja dan memiliki nilai pasar yang cukup tinggi, yakni 5,21 miliar rupiah. Alex Tankwe dikenal sebagai penyerang dengan fisik kuat, kemampuan menahan bola, serta naluri mencetak gol yang tinggi di dalam kotak penalti. Gaya bermainnya yang agresif sangat cocok dengan skema permainan ofensif ala Bernardo Tavares, dan ia diharapkan bisa menjadi target man yang ideal bagi para pemain sayap seperti Lucas Diaz dan Victor Dethan. Dengan pengalaman bermain di berbagai kompetisi dan ketajaman yang telah terbukti, Alex Tankwe siap menjadi ujung tombak PSM Makassar dalam misi menembus persaingan papan atas BRI Super League 2025 hingga 2026. Ia berpotensi besar menjadi mesin gol baru di Stadion Gelora B.J. Habibie. Itulah prediksi starting 11 PSM Makassar musim 2025 hingga 2026 versi Raftel Sport. Di bawah komando Bernardo Tavares, Juku Eja membangun tim dengan komposisi yang sangat menjanjikan, menggabungkan pemain muda potensial seperti Victor Dethan dan Ananda Raihan, serta pemain asing berkelas seperti Alex Tankwe, Lucas Diaz, dan Alucio Neto. Dengan kedalaman skuad yang semakin solid dan strategi matang dari sang pelatih, PSM Makassar diprediksi akan menjadi salah satu penantang serius di perebutan gelar juara BRI Super League musim ini. Kehadiran pemain-pemain baru juga diharapkan membawa warna segar dan kekuatan tambahan dalam persaingan ketat liga. Apakah PSM Makassar mampu kembali bersinar dan berbicara banyak di musim ini? Tulis prediksimu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Raftel Sport untuk update terbaru seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.